nih kabarnya hari ini gimana? Alhamdulillah sehat semua, baik-baik, bisa beraktivitas seperti biasa. Alhamdulillah. Oke Pak Kamdi, ini sebelumnya saya terima kasih atas waktu yang sudah sampai luangkan. Dan di sini saya sebagai guru di SD 4 dan sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur. Jadi ingin mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah SD 4 Ramapuja, yaitu mengenai D5 etika dan rujukan moral, Pak. Ya, silakan saya jawab semampu saya. Oke, Pak. Mana? Ya, jadi ini Pak, mungkin ini saya minta waktunya kurang lebih 10 menit. Ya. Kiranya bisa meluangkan waktu lah, gitu. Silakan. Ya, jadi Pak, pertanyaan pertama yaitu bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau rujukan moral? Oh ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi dari kasus yang ada itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu antara dilema etika, antara benar dengan benar, dan dilema rujukan moral, yaitu antara benar dan salah. Seperti itu kira-kira. Betul Pak ya. Jadi ada benar lawan benar dan benar Ya, lawan salah, gitu Pak ya. Ya. Oke. Dan pertanyaan kedua Pak Kamdi, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya. Untuk hal tersebut dalam keputusan ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang didasarkan pada rasa peduli, kemudian rasa kasih sayang, serta memikirkan dampak jangka pendek serta jangka panjangnya untuk semua unsurnya. Jadi begitu Pak ya. Jadi dalam pengambilan keputusan ini, meskipun ada pihak-pihak yang keberatan, tapi Bapak tetap mempertimbangkan jangka panjangnya, ya, jangka panjangnya, atau rasa kasihan atau keadilan Pak ya. Ya, Oke. Terus yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ya, untuk yang hal seperti itu kita ambil dulu, kita analisis berkenaan dengan kasusnya, kemudian melihat siapa saja yang terlibat, kemudian nilai apa saja yang bertentangan, kemudian fakta-fakta pendukung, serta melakukan uji kebenaran atau siapa yang salah. Jadi supaya matang, akurat jawabannya. Oh ya Pak, jadi bagus sekali Pak. Jadi sebelum mengambil keputusan, jadi Bapak sudah menganalisis dulu Pak ya, atau tingkat kesalahannya seperti apa, berkepihakan pada murid apa tidak, seperti itu Pak ya. Oke. Terus yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini yaitu merupakan tantangan untuk mempertimbangkan segala dampak yang ada di sekolah, dipikir secara matang, jangan sampai menuruti emosi dan terpengaruh oleh arahan orang lain atau siapapun. Tentunya tetap ada nilai-nilai kebenarannya. Oh, jadi betul Pak ya. Jadi dalam pengambilan keputusan ini sampai tetap mempertimbangkan nilai-nilai kebajikannya Pak. Ya, betul. Terus selanjutnya Pak, ini yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kira-kira tantangannya apa Pak? Untuk yang seperti itu, dengan kasus yang hal seperti itu kita evaluasi dulu. Jadi ada yang bersifat ringan atau mungkin yang bersifat berat. Kalau mungkin yang bersifat ringan ya langsung diselesaikan.
Untuk yang kasus berat ya mungkin kita jalurnya secara prosedural. Oke, ya. Gitu. Jadi itu Pak ya, jadi ada beberapa tantangan, tapi dengan tantangan tersebut sampai tetap mengevaluasi keputusan tersebut supaya keputusan itu ya berkepihakan seperti itu. Oke Pak, selanjutnya yang nomor 6 Pak. Apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ya, tetap seperti di awal bahwa kita harus menyelesaikan dulu, melihat kasusnya ringan ataupun berat. Jadi kalau mungkin ringan ya langsung diselesaikan saat itu juga. Kalau berat ya ini ada penundaan waktu dengan melibatkan berbagai unsur dan sebagainya. Itu. Jadi tetap menganalisis kasusnya Pak ya. Ya. Jika itu dirasa berat ya hari itu juga untuk menjadwalkan. Ya. Tapi jika kasusnya itu ringan ya mungkin penjadwalannya tidak harus hari itu saja, kan seperti itu. Oke Pak, selanjutnya nomor 7 Pak. Apakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya ini adalah peran aktif dari CGP yang berperan aktif di sekolah, selalu memberikan wawasan dan pengetahuan sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dan menghadapi dilema etika yang ada di sekolah kami. Itu. Oh iya Pak. Jadi tetap peran CGP di sekolah itu sangat membantu. Sangat membantu ya. Memberikan wawasan seperti itu Pak ya. Oke. Ya. Terus yang pertanyaan terakhir ini Pak ya. Ya. Nomor 8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya, dalam sebuah pengambil keputusan ini tentu mempertimbangkan antara paradigma dan proses berpikir dalam etika yang selanjutnya dilakukan pengujian dan langkah-langkah secara sistematis sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan kita, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya, merasa nyaman setelah melaksanakan proses pembelajaran. Saat ini menyebutnya sebagai merdeka belajar dan kita sudah menerapkan hal seperti itu. Jadi pengalaman yang Anda petik ini menganut filosofi Ki Hajar Dewantara Pak ya. Jadi memerdekakan murid ya. Oke Pak, itu saja Pak yang saya pertanyakan sesi wawancara hari ini. Saya sangat banyak terima kasih nih Pak. Di tengah-tengah kesibukan Anda sudah menyempatkan waktu untuk tugas saya sebagai CGP untuk mewawancari mengenai dilema etika ini Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sukses selalu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Pak Budi. Gimana kabarnya Bu Eka hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah. Bu Eka, sebelumnya saya terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Dalam hal ini saya ingin mewawancara Bu Eka mengenai tugas saya sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur. Jadi tugas saya di sini mewawancarai salah satu kepala sekolah yang ada di sekolah saya sendiri, dan ini Bu Eka selaku kepala sekolah dari SD berapa Bu? PTD SD Negeri 1 Rantau Paja. Oh ya, PTD Negeri 1 Rantau Paja. Oke Bu, baik. Ini ada beberapa pertanyaan dari saya, yaitu mengenai dilema etika dan kedudukan moral Bu. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana Anda dapat
mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan tuntutan moral. Oke, Pak. Jadi pengalaman pertama saya menjawab tentang CGP. Ya. Jadi selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika. Ya. Saya ini berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus apa saja siapa yang terlibat, dengan melihat kebenaran atau kenyataan yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya. Lalu kami bermusyawarah untuk pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah disepakati secara bersama. Bagus sekali Bu. Jadi dalam pengambilan keputusan ini Ibu selalu berkoordinasi ya Bu ya? Iya. Atau menguji terlebih dahulu permasalahan apa yang dihadapi. Pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Jadi memang sebagai pimpinan saya di sini dalam memberikan dilema atau untuk mengambil keputusan dari permasalahan itu dengan sama-sama benar, tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama sehingga kita bisa menentukan atau melihat mana nilai-nilai kebaikan dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke Bu, ya lanjut saja Bu ya. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Jadi sebelum mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada, saya itu mencari fakta atau data terlebih dahulu Pak, baru nanti memanggil yang bersangkutan, terus mengkoordinasi dengan pihak yang terkait. Setelah itu mengkomunikasikan bersama staf atau waka serta guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke Bu, baik. Untuk yang keempat Bu ya. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang menurut saya efektif pada pengambilan keputusan yang saya ambil itu biasanya saya melakukan konferensi internal dengan guru lain. Oke, jadi sebelum mengambil keputusan itu Ibu sudah terbiasa untuk merapatkan dulu ya, mengkomunikasikan dulu ya. Ya, oke Bu. Lanjut ke pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangan saya dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan yang berkaitan mungkin ini dengan anak-anak ya, anak-anak pejabat, sehingga kedepannya memiliki dampak pada kebijakan sekolah terkait dengan turut campurnya pihak-pihak lain seperti ada LSM ataupun pengacara. Oke Bu. Lanjut ke pertanyaan ke-6 Bu ya. Apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Sepertinya karena kasus ini munculnya tidak rutin, sehingga tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus tersebut. Ya. Nah itu semua tergantung ringan beratnya kasus. Jika kasus itu ringan maka bisa diselesaikan secara langsung. Tetapi kalau permasalahannya berat, mungkin memerlukan penanganan yang lebih khusus, yaitu melalui tahapan-tahapan yang bisa meninjau dari fakta, terus komunikasi dengan semua pihak, yaitu dari murid itu berkoordinasi atau bermusyawarah dengan tim untuk mengambil keputusan yang terbaik. Oke, jadi menganalisis kasus tersebut ya Bu ya. Jadi tidak harus hari itu juga diselesaikan, melihat tergantung kasusnya ya Bu ya, berat atau ringan. Permasalahannya berat atau ringan. Ya, oke. Lanjut Bu, yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan yaitu selalu berkoordinasi dengan baik ya dengan tim, yaitu seperti ada wakil, ada staf, ada guru, komite
wali murid serta menyepakati dari peraturan yang sudah berlaku tadi. Oke, jadi Ibu selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait ya Bu Ya, ya? benar. Oke, bagus sekali. Terus yang ke-8 Bu, yang terakhir ini Bu ya pertanyaannya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di Bima Etika? Pembelajaran yang bisa saya dapatkan dalam pengambilan keputusan mungkin pentingnya komunikasi dan koordinasi dari semua pihak dalam pengambilan keputusan yang diambil sesuai dengan sasaran dan bisa berdampak kepada semua orang yang berpihak, yaitu kepada murid. Oke Bu, terima kasih ini atas Sama-sama, waktunya Bu. Ya, Ya. semoga selalu diberikan kesehatan dan Amin, sukses amin. selalu Bu. Amin, Ya, amin. sekali lagi Terima saya kasih. ucapkan terima kasih. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.